Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriansyah, mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mewawancari salah satu pengusaha amplang yang berasal dari Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, di sini kita bersama Mas Agus. Halo Mas Agus. Ya, halo Mas Andri. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terus Mas Andri gimana? Alhamdulillah baik juga. Sini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih begitu Mas ya. Ya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersama wawancara pada hari ini begitu. Oke. Mungkin langsung aja Mas ya. Ya, di sini kan Mas punya usaha amplang begitu ya. Iya. Nah, kapan begitu Mas memulai usaha ini? Awal kali mulai itu di awal tahun 2018 Mas. 2018 ya? Iya, 2018. Nah, itu untuk proses pendiriannya itu independen atau ada kerjasama dengan pihak luar begitu? Kalau kami sendiri sih karena ya waktu itu juga masih minim informasi, jadi kami mulainya sendiri. Pasal sendiri ya? Iya. Sendiri. Nah, sebelum memasuki usaha amplang ini, sebelumnya Mas punya profesi lain atau tidak ada begitu? Kalau untuk profesi saya tuh belum ada, cuma sudah searching juga gitu beberapa website tentang gimana sih cara usaha gitu, atau minimal ada kerja sampingan lah selain jadi mahasiswa kan waktunya banyak yang kosong. Nah, kenapa Mas lebih memilih usaha amplang begitu dibanding usaha-usaha lainnya? Karena waktu itu awalnya tuh ngiseng, jadi orang tua saya itu kan bikin amplang dulu, ngiseng aja, cuma untuk makan, makan sendiri. Buat cemilan begitu ya? Iya, buat cemilan. Terus ternyata tante saya minta, dan amplangnya itu dibawa ke tempat kerjanya tante saya. Nah di sana itu tante saya ngasih ke teman-temannya, dicobain juga gitu. Nah ternyata katanya enak, nggak dijual nggak ini. Nah terus tante saya waktu itu menginformasikan ke orang tua saya, katanya ada yang mau beli nih, mau dijual nggak? Nah akhirnya kepikiran buat, oke deh kita coba buat tes dijual gitu. Jadi alasan kami milih itu ya karena nggak sengaja sebenarnya. Awalnya cuma bisa makan sendiri, ya untuk makan sendiri. Ternyata ada yang suka, ya sudah kita jual. Jadi awal orang-orang nyoba ini ternyata enak begitu ya. Akhirnya pesan lah dengan Mas ini untuk kayak bisa nggak kira-kira dijual gitu? Iya. Nah, terus untuk modal sendiri itu berapa begitu untuk modal pertama kali Mas untuk membangun usaha ini? Untuk awal-awal itu sekitar, karena dulu nggak sering ya bikinnya, jadi kayak misalnya ada yang pesan aja. Sampai sekarang juga gitu sebenarnya. Mungkin modal itu kisaran 500.000 satu kali bikin. Sekali bikin? Iya. Itu bisa berapa kilo? Kurang lebih 5, enggak. Mungkin bisa 10 kilo ya? Iya. Itu sudah, maksudnya udah dari kayak bahan baku kemudian kayak buat alat masaknya gitu ya? Kayak minyaknya gitu? Ya minyaknya, bahan-bahannya aja kayak banyak. Terus tepung. Oh iya. Kan gula dan. Nah hasilnya itu sekitar 10 kilo tadi itu ya? Ya kurang lebih gitu. Nah untuk modal tersebut apakah ada kayak misalkan bantuan dari luar atau memang dari Mas sendiri begitu untuk modalnya? Awalnya kita suka dapat ini sih kayak ajakan dari ibu-ibu kelompok UMKM gitu. Cuman kami karena cuma sedikit orangnya, jadi kayaknya kalau banyak pesanan kita juga nggak sanggup ngasih. Jadi ya sudah, kita independen tetap. Nah, akhirnya untuk modal tuh kayak nggak ngambil dari luar ya? Dan dari Mas sendiri begitu? Iya. Nah, gimana cara Mas untuk menarik pelanggan begitu dari usaha amplang ini? Oke. Jadi sama kayak sebelumnya, kami ngasih ke orang-orang, terus nanti dicobain gitu. Awalnya juga kan dari situ tante saya bawa ke tempat kerjanya. Terus dari apa namanya, yang beli itu juga ngerekomendasin ke teman-temannya. Jadi nyebar gitulah. Dari satu orang rekomendasiin ini enak loh. Nah, akhirnya dari 2 orang, anggaplah jadi 2 orang kan yang beli. Nah terus dari 2 orang ini juga ngerekomendasin juga ke teman-temannya. Ya akhirnya nyebar ya? Iya, akhirnya nyebar. Gitu caranya kalau untuk kami. Tetapi untuk pelanggan yang bisa diestimasikan begitu meningkat ya untuk dari awal memulai usaha sampai sekarang begitu? Iya, meningkat ya? Pesat atau tergantung ya? Tergantung. Tetapi di sini kita ngambil skala misalkan daerah, Mas kan dari Anggana begitu. Iya. Mungkin udah mencapai ke daerah mana kira-kira untuk usaha Mas ini?
Oke, untuk pembeli sendiri kadang ada yang dari Anggana terutama, terus ada di Samarinda, Sulawesi juga ada, terus di Jawa itu di Surabaya sama Jakarta kalau nggak salah, terus di Papua. Terus yang untuk saat ini kita mau ngirim ke Malaysia. Artinya udah bukan lumayan lagi, udah cukup, udah sangat luas begitu ya untuk jangkauan dari produk Mas ini ya. Enggak sih, kalau bagi saya masih Luar biasa, luar biasa. sih. Enggak bagus. Oke. Nah, untuk Mas kan jualan ya. Iya. Apakah ada kayak waktu buka tutupnya gitu? Enggak, kami fleksibel. Fleksibel ya? Ya, fleksibel. Tapi kami juga ngasih target misalnya jam 8 tuh kami sudah nggak nerima pesanan lagi karena kita juga butuh istirahat kan, karyawan-karyawan juga. Tapi emang sistem penjualan sistem pesan antar ya? Iya. Atau ada yang datang untuk ngambil kayak gitu? Enggak, kita lebih ke ada yang pesan dulu. Pesan dulu baru Pesan dulu, dibikinkan, baru dibikinkan, baru diantar gitu. diantar. Tapi juga kita juga nyediain stok. Misalnya kan ada beberapa orang yang mendadak gitu. Iya. Biasanya stoknya sekitar 25 kilo gitu. Nah, untuk pegawai ada berapa di usaha Mas ini? Untuk sekarang, Heeh. kalau sekarang 3. 3 ya? Iya, saya sendiri, ibu saya sama tetangga 1. Jadi kayak memang benar-benar usaha rumahan begitu ya? Iya. Khas banget gitu. Nah, untuk kedepannya bakal ada penambahan pegawai atau enggak dari Mas kira-kira? Kedepannya kita mau nambah pegawai, tapi untuk sekarang kita mau renovasi tempatnya dulu. Kita perluas dikit biar nyaman buat nyimpan barang. Terus tempat pegawainya juga ada khusus gitu nanti kedepannya. Untuk omset nih Mas, kira-kira berapa gitu per bulannya? Omset per bulan ya. Kalau rata-rata sih sekitar 10. 10 juta ya? Iya. Kita gini. Jadi kita nerima penghasilan dulu, terus kita potong dulu untuk alat bahannya untuk kedepannya. Nah, misalnya 10 juta itu kita potong 15% untuk tetangga saya yang kerja tadi. Kan kami bertiga, Iya. saya, ibu saya dengan tetangga. Selesai dipotong dengan tetangga, ada sekitar sisanya itu. Nah, itu kita potong dulu 2,5% buat zakat harta. Kan kalau dalam Islam begitu. Iya. Nah, terus saya bagi deh si hasil dari sisanya itu ya saya bagi dengan orang tua saya. Biasanya saya dapat sekitar ya 1,5, kadang Lumayan ya. ya untuk mahasiswa lumayan. Nah, untuk transaksi di usaha Mas ini kira-kira transaksi apa yang digunakan? Kami cash gitu. Lebih ke cash ya? Iya, karena ibu-ibu ya jadi gaptek, jadi mau diajarin agak susah. Oke. Nah, untuk usaha yang di sekitar Mas ini kira-kira ada atau enggak? Maksudnya di sekitar, kan Mas punya usaha amplang nih, kira-kira di sekitar tempat usaha Mas nih, Saingnya iya ada pesaingnya atau enggak? ada banyak. Ada ya? Iya, yang sudah bermerek juga bahkan ada. Dan dia kalau nggak salah pasarnya dia tuh di Samarinda seberang sih, cabangnya. Terus juga ada yang usaha kecil-kecilan juga kayak kami yang nggak bermerek gitu, itu juga ada. Tapi amplang juga ya? Amplang juga. Nah, amplang juga. Nah, itu Juga ayam Kentucky. amplang juga. Iya. Nah, kira-kira gimana gitu cara Mas untuk memasarkannya, sedangkan posisinya udah banyak gitu untuk pengusaha-pengusaha di sekitar juga, bahkan juga jualannya sama begitu, sama-sama berjualan amplang. Oke, jadi kalau kami sendiri di sana itu sama kayak tadi sistemnya kan dari orang per orang, Iya. dari mulut ke mulut gitulah bahasanya. Ya jadi kami nggak khawatir juga bakal misalnya apa ya, orang ini mau pindah pelanggan juga kami nggak masalah, tapi kami juga tetap ngejaga kualitas dari produk kami. Jadi dan juga kita ada peningkatan sih, misalnya kan dulu awal-awal kita dari 2018 sampai 2020 itu kita masih pakai plastik gandum. Nah, kami karena pelanggan kami waktu itu sudah sangat banyak, biar produk kami lebih bisa dipercaya, jadi kami meningkatkan kualitas dari kemasannya. Jadi pakai presan kayak gini. Kalau sebelumnya kan masih pakai plastik gandum diikat-ikat. Jadi dikat ya? Iya. Jadi ya untuk ya kami nggak khawatir sih, misalnya pelanggan memang pengen pindah, nggak ada masalah. Berarti sejauh ini kayak belum ngerasa tersaingi gitu ya? Belum terasa. Masih nyaman-nyaman aja biar ya?
Nah, apa sih suka dukanya untuk sejauh ini selama menggeluti usaha amplang ini? Suka dukanya itu waktu awal-awal ya di mana dulu? Suka dulu atau duka dulu? Suka dulu. Suka dulu. Kalau sukanya ya sekarang sudah lebih enak, terus sudah banyak dikenal juga. Pelanggan juga banyak yang tetap biasanya juga mesennya sering gitu ya Pak. Kalau dukanya itu ya dari awal ngerintis sih cuma berdua gitu sama orang tua saya. Terus pelanggan juga waktu itu nggak begitu banyak. Terus juga kadang nyoba resep baru ternyata nggak disukai pelanggan, itu aja sih dukanya. Tapi nggak mematahkan semangat begitu ya. Tetap optimis pasti bakal kedepannya bakal terus berkembang begitu ya. Iya. Nah, keinginan kedepannya begitu. Kira-kira Mas punya keinginan apa dari usaha Mas ini? Dari usaha ya, kedepannya saya berharap ini aja sih, usaha saya itu bisa lebih luas lagi, terus bisa ngerekrut banyak karyawan, ngebuka peluang usaha bagi orang-orang di sekitar, itu aja sih. Luar biasa ya niat Mas Agus ini. Iya, memang benar. Gitu memang niatnya dari awal. Nah, untuk usaha Mas ini apakah punya cabang lain begitu? Enggak, untuk saat ini masih di Anggana. Masih Anggana ya. Iya. Tapi ada niatan atau tidak untuk membuka cabang lain begitu? Untuk sekarang belum. Belum ya? Iya. Karena kita juga harus kalau mau buka cabang itu kan harus butuh orang yang bisa dipercaya. Bener. Kita belum dapat itu. Jadi lebih kayak ngembangin tempat sendiri dulu ya, kayak besarin tempat kayak gitu-gitu. Nah, untuk respon konsumen sendiri begitu yang Mas Agus pernah dengar sendiri, kira-kira bagaimana itu? Sejauh ini kebanyakan ngomongnya enak. Enak ya? Ya. Cuma beberapa juga kalau untuk awal-awal itu juga banyak respon yang kritik gitulah bahasanya. Terus juga beberapa saran, misalnya kayak dari packing kan dulu masih pakai plastik gula gitu, atau plastik gandum. Sekarang kita dengar konsumen kayak ngomong, bisa nggak kemasannya diperbagus lagi gitu, soalnya saya mau kirim ke luar kota gitu. Ya sudah, jadi kita coba pakai plastik yang kayak gini sekarang. Dan untuk kritik gitu kami tampung. Jadi kan alat evaluasi buat usaha kami. Nah, untuk target produk dari amplang Mas Agus sendiri tuh siapa kira-kira? Untuk target kami kebanyakan ibu-ibu sih. Ibu-ibu ya, ibu-ibu sekitar ya. Ibu-ibu sekitar, terus kayak ada ibu-ibu senam gitu kan. Kadang dulu kan tetangga saya itu ikut senam juga, jadi kadang dibawa juga, ya dicobain gitu, ternyata enak, jadi dapat pelanggan. Ya strategi kami ya dari mulut ke mulut gitu. Orang nyobain, terus ngerekomendasin ke temannya, terus dari itu nyebar lagi. Tapi pernah nggak sih Mas kayak kepikiran bakal ekspor kemana gitu? Sejauh ini belum ya? Iya, karena banyak kendala sih. Jadi memang targetnya untuk warga sekitar Iya, warga sekitar. Nah, untuk kendala selama Mas Agus menggeluti usaha ini kira-kira apa? Kendala itu yang pertama di sumber daya. Karena kami kan amplang ini kan pakai ikan. Iya. Nah itu kita nggak bisa pakai sembarang ikan karena beberapa orang tuh ada alergi. Nah jadi kita benar-benar harus nyari ikan yang sekiranya banyak orang tuh nggak alergi dengan itu. Karena dulu kami pernah nyoba ganti ikan dan ternyata pelanggan bukan nggak mau, gatal. Oh, gatal. Iya, karena ternyata alergi. Jadi kami mikir panjang gimana nih buat ngatasinnya. Yaudah kita tetap pakai ikan yang lama aja. Jadi memang lebih ke bahan baku ya kalau misalnya. Iya, problemnya di bahan baku. Apalagi kan sekarang di daerah saya itu juga banyak pengusaha amplang juga dan ikannya sama. Ini Mas Agus pakai ikan apa? Bandeng laki. Bandeng. Iya. Laki. Iya. Itu ada, saya nggak tahu sebutannya apa, tapi kalau di share di Google tuh ada. Oh iya. Ya mungkin bisa buat referensi ya teman-teman kalau misalkan bikin amplang. Janganlah nanti usaha saya makin menurun. Nah, untuk cara ngatasinya gitu Mas, kan udah tahu nih kalau misalkan ternyata ikannya nggak ada, kira-kira gimana tuh? Apakah stop Iya sih, stop produksi. Sebenarnya kami ini sih pengen coba nyari pasar lain kayak di Perikanan Samarinda gitu. Cuma orang yang kesana itu nggak ada. Saya sendiri kan kuliah. Iya. Orang tua saya kan nggak bisa naik motor. Tetangga saya masih cewek juga. Mana juga cewek juga, perempuan juga maksudnya. Nah, ini kan Mas punya punya pegawai begitu. Iya. Nah, ketika bahan baku tersebut habis kemudian tidak produksi, itu gimana? Maksudnya cara menggaji karyawannya apakah tetap jalan atau bagaimana? Tetap. Jadi kami sistem gajinya itu bukan misalnya sebulan gajinya 1.500.000.
segitu-gitu terus. Enggak, kami tergantung produksi. Pakai presentasi ya? Iya. Jadi misalnya bikinnya banyak, ya banyak juga dapatnya. Kami gitu. Oke. Nah ini kan keuntungan dari usaha amplang ini kan tidak menentu begitu. Iya. Nah kenapa begitu Mas Agus ini bisa optimis untuk terus menjalankan usahanya? Kayak yang pertama itu tujuan kami bikin usaha ini bukan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi ya cuma apa ya? Kan ibu-ibu kan biasanya nggak ada kerjaan tuh. Ya sudah, daripada nganggur gitu mending bikin usaha. Benar. Nah, terus saya juga percaya ini yang saya baca dari bukunya Psychology of Money dari Morgan Housel. Jadi di dunia ini itu sebenarnya ada beberapa hal yang di luar kendali manusia. Jadi saya percaya itu. Jadi saya tetap percaya dengan Tuhan gitu. Bahwa rezeki sudah diatur. Berarti kedepannya bakal tetap optimis Mas ya? Iya, tetap optimis. Tetap apa ya? Tetap berusaha. Siap. Nah, cara Mas mengembangkan usaha begitu. Ini kan kita tahu kalau dulu Mas kayak misalkan cuman iseng-iseng kayak gitu, cuman karena tawaran orang kira-kira bisa dijual atau enggak kayak gitu. Nah, itu ngembanginnya sampai sebesar ini kira-kira itu gimana Mas ya? Ya balik lagi strategi marketing kita kan gitu. Yang pertama dari mulut ke mulut. Terus kita juga tetap menerima kritikan. Misalnya ada yang mengkritik misalnya ini jelek nih kemasannya, ya kita upgrade gitu. Jadi kita tetap menerima masukan dari pelanggan. Misalnya dia ngomong bisa nggak dibuat lebih gede dikit apa amplangnya atau mungkin lebih kecil dikit, ya kita tetap terima itu. Jadi kadang juga ada beberapa pelanggan itu yang minta bisa nggak buat yang kecil-kecil gitu, ya kami terima gitu. Jadi kita tetap menerima kritikan masukan dari pelanggan. Siap. Nah, ini pesan untuk teman-teman di luar sana yang mau memulai usaha. Silakan Mas. Iya, silakan. Jadi untuk teman-teman yang pengen mencoba usaha itu dimulai aja dulu. Terus kalau ada kendala dicatat kendalanya apa. Terus kalian evaluasi, kalian cari solusi dari permasalahan itu. Kalau kalian nggak mulai ya nggak bakal bisa gitu. Kalau kalian mau baca bagaimanapun buku atau video di YouTube semacam motivasi tentang berusaha, ya kalau nggak mulai juga nggak bakal jalan, nggak bakal upgrade gitu. Jadi intinya mulai dulu. Oke, itu dia pesan dari Mas Agus untuk teman-teman di luar sana yang mau mulai usaha, mulai aja dulu. Mungkin cukup begitu untuk sesi wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Agus. Ya, sama-sama. Terima kasih gitu Mas ya, sudah merepotkan juga. Ya, nggak apa-apa.